Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabar kalian di pagi hari ini? Kak De percaya bahwa kalian dalam keadaan yang luar biasa dalam Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan terlebih dahulu. Siapkan hatimu, mari pagi-pagi ini kalian siapkan Alkitab, buku catatan devotionnya jangan lupa supaya waktu kalian devotion jangan nyari-nyari dulu. Tapi semuanya sudah ready di tempat di mana kalian duduk. Jadi waktu kalian memang harus memulai devotion dengan semangat yang luar biasa. Puji Tuhan, tinggikan Tuhan dan muliakan namanya. Oke adik-adik, kita mau puji Tuhan. Semangat semuanya, yang semangat katakan yes. Yang semangat katakan saya senang. Oke, kita mau angkat pujian ini. Semuanya tahu pasti lagunya Happy ya ya ya, happy ya ya. Kita mau senang jadi anak Tuhan setiap waktu ya. Mari gerakan badanmu ke kanan dan ke kiri, kita mau puji Tuhan sama-sama yuk. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lebih lagi happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Semuanya siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tuh, semua ikut gerakan Kak Deyu sama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Ya, Dia Allah yang luar biasa ya adik-adik. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Tapi hari ini kita
Kita mau sembah Tuhan terlebih dahulu. Jadikan hati kita tanah hati yang subur bagi kebenaran firman-Nya ya. Biar firman itu bertumbuh, tertanam, dan kemudian menghasilkan buah yang baik dalam setiap kehidupan kita. Kita mau angkat pujian ini sama-sama. Kalian bisa ikuti KD menyanyikannya. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Pastikan hari ini Tuhan hadir di tempat di mana kalian berada ya. Sama-sama kita mau siapkan hati, kita mau puji Tuhan sama-sama yuk. Ketika ku khawatir kalut di hatiku, katakan ku datang padamu, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, katakan semua yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Oh, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, kupikirkan semua itu, oh, kupikirkan semua itu, oh, oh, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang sedap didengar. Biar kami pikirkan Tuhan, biar kami renungkan. Haleluya, itu ada di hidup kami, itu ada di hati kami Tuhan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang sedap didengar, yang patut dipuji. Biar kami renungkan Tuhan.
Lipat tanganmu adik-adik. Mari datang sungguh-sungguh sama Tuhan. Walau kamu di rumah, mari bawa hatimu sama Tuhan. Khususkan waktu ini untuk kau cari wajahnya lebih lagi. Khususkan waktu ini untuk engkau dengar Tuhan itu berbicara dalam hidupmu. Khususkan waktu ini, jangan engkau lewatkan waktu ini. Pakai waktu ini sebagai waktu yang berharga. Di mana pagi ini sebelum engkau memulai segala sesuatu, sungguh engkau berjumpa dengan Tuhan Yesus terlebih dahulu. Mari kita jadikan ini sebagai doa firman kita di hari ini. Katakan semua yang benar, semua yang mulia. Kami mau pikirkan semua itu dalam hidup kami Tuhan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, kupikirkan semua itu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Oke adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini Kade mau bawa sebuah kebenaran firman Tuhan tentang betapa berharganya kita itu di hadapan Tuhan. Kita mau baca sama-sama ayatnya dulu. Kalian bisa buka di Matius pasal 11 ayatnya yang Matius pasal 18 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Oke, bisa buka Alkitabnya Matius 18 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Kade baca buat kalian semuanya ya. Matius 18 ayat 11, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya ini hilang. Wow, ini firman Tuhan yang sangat luar biasa adik-adik. Kade mau tanya, di sini siapa yang pernah main puzzle? Kade pernah. Nah, coba kalian bayangkan kalau kalian main puzzle, terus ada satu puzzle yang hilang. Apa yang terjadi di sana? Pasti puzzle itu menjadi tidak sempurna. Ada lubang di sana. Apa yang kalian lakukan waktu puzzle salah satu bagian puzzle itu hilang? Pasti kalian akan mencari puzzle-nya, menemukannya, lalu menutup bagian yang kurang itu. Sehingga puzzle kalian menjadi sangat sempurna. Nah adik-adik, di bagian Alkitab ini dalam Matius 18 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14 ini Tuhan Yesus itu sedang menceritakan, sedang mengajar murid-muridnya dalam sebuah perumpamaan. Tuhan Yesus sedang mengumpamakan seseorang yang punya 100 ekor domba adik-adik. Dia sangat menyayangi domba-dombanya itu. Dia senantiasa menjadi gembala yang menuntun domba-dombanya itu ke padang rumput hijau. Karena domba makannya rumput ya adik-adik. Jadi gembala itu dia sangat menyayangi domba-dombanya. Dia selalu membawa 100 dombanya ini ke padang rumput hijau adik-adik. Nah semua domba-dombanya ini selalu mengikuti gembalanya. Dan mereka mendengarkan gembalanya. Kemana gembala membawa domba-dombanya itu pergi, maka domba-dombanya bersama-sama akan mengikuti gembalanya, mengikuti tuntunan gembalanya. Kemanapun gembalanya membawa mereka pergi.
Tetapi ada satu peristiwa yang terjadi dalam firman ini, dikatakan ada salah satu seekor domba itu dia tidak menurut gembalanya. Ketika domba ini lagi berjalan bersama-sama, ternyata satu ekor domba ini dia berjalan menjauh dari kelompoknya. Dia berjalan di bukit sendiri mengikuti kemauannya sendiri. Dia tidak mengikuti tuntunan daripada si gembalanya. 99 domba mengikuti gembalanya, tapi ada satu domba dalam cerita ini dikatakan tersesat, dia tidak bisa kembali ke kelompoknya. Adik-adik, di cerita ini dikatakan saat hari mulai sore, gembala ini lalu menuntun domba-dombanya untuk kembali masuk ke kandang. Tetapi yang terjadi ketika dia sedang menuntun domba-dombanya ini masuk ke kandang, dia menghitung dombanya dan dia dapati di situ ada satu domba yang terhilang. Ada satu domba yang tidak kembali, adik-adik. Apa yang gembala ini lakukan? Dia meninggalkan 99 domba ini. Gembala ini segera dia meninggalkan, lalu dia pergi mencari salah satu domba yang terhilang tadi. Dia pergi ke bukit tempat di mana dia membawa domba-domba ini untuk makan rumput. Dia cari. Kade bayangkan gembala ini akan manggil mbek, mbek, mungkin suaranya seperti itu. Dan dia mencari di bukit itu, ternyata dombanya enggak ada. Apakah gembala ini menyerah? Enggak, adik-adik. Gembala ini terus mencari dombanya. Dia cari terus, berjalan mengintari bukit. Bahkan tidak hanya di situ. Gembala ini dia tidak menyerah, ketika di bukit itu dia cari tidak menemukannya. Dia lalu mencari di lembah. Dia mencari, dia manggil dombanya, dan domba ini dikatakan mengenal suara gembalanya. Waktu gembalanya panggil, adik-adik, dombanya enggak menyahut. Tapi gembalanya tidak menyerah. Dia terus mencari dombanya. Dan benar, adik-adik, sesuai dengan dugaannya, ternyata domba ini dia tersesat di dalam lembah. Nah, segera setelah gembala itu menemukan dombanya, dia turun dan dia mengambil dombanya itu. Dan sang gembala ini sangat bergembira oleh karena satu domba yang tersesat ini ditemukan, adik-adik. Nah, dia membawa domba ini kembali ke kelompoknya. Dalam cerita ini dikatakan satu domba itu sangat berharga. Bahkan dibandingkan dengan 99 ekor yang udah masuk kandang tadi. Gembala rela meninggalkan 99 itu untuk mencari. Untuk mencari dengan susah payah tentunya. Satu domba yang terhilang di pegunungan. Dan di lembah ditemukannya domba itu. Gembala tidak mau meninggalkan satu dombanya pun itu tersesat. Semuanya kita ini pasti mengerti, adik-adik. Apa yang Tuhan Yesus maksud di dalam kisah ini, adik-adik. Tuhan Yesus itu gembala yang agung. Tuhan Yesus itu sayang sama setiap kita domba-dombanya. Ketika kita tersesat, adik-adik, Tuhan Yesus itu datang dan menemukan kita. Di ayat 11 dikatakan karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi ikuti Kak baca sama-sama yuk. Matius 18 ayatnya ke-11. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Adik-adik, di ayat ini jelas sekali Tuhan itu berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini, kematiannya di kayu salib, bahkan kebangkitannya untuk mengalahkan maut pada hari yang ketiga. Itu satu tujuannya, cuma satu, adik-adik, adalah untuk mencari dan menyelamatkan setiap kita yang terhilang. Tuhan itu menghendaki supaya jangan ada satu pun di antara kita ini menjadi domba yang terhilang. Nah, Tuhan akan menjadi sedih, adik-adik, kalau ada domba yang terhilang, seperti gembala yang sedih. Dia mencari dombanya yang terhilang itu. Apa sih contohnya orang yang terhilang itu, Kak D? Misalnya, adik-adik, ketika kita ini tidak setia atau kita mulai nggak rajin ikut ibadah di gereja. Sekarang ibadahnya lewat online, lewat YouTube atau lewat media yang lain, Zoom dan sebagainya.
Tuhan itu akan sedih ketika kita ini menjauh dari Tuhan. Kita enggak lagi datang dengan kesungguhan hati di setiap ibadah yang diadakan oleh gereja kita. Kita tidak menjadi sungguh-sungguh saat kita datang berdoa kepada Tuhan. Tahukah adik-adik, saat itu kita udah mulai jauh dari Tuhan. Atau contoh yang berikutnya, saat kita tidak taat kepada firman Tuhan. Kita tahu nih kalau ini salah, ini dosa, dan ini menyakiti hati Tuhan. Tapi kita melakukannya, adik-adik tahu enggak ketika kita melakukan itu, kita itu sedang jauh daripada Tuhan. Ingat adik-adik, Tuhan itu datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Tuhan datang untuk menyelamatkan hidup Kak D dan hidup adik-adik supaya oleh karena darahnya kita ini beroleh hidup yang kekal. Kita tidak menjadi bilangan domba yang terhilang, tapi kita menjadi bilangan domba-domba kesayangannya Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari ini Kak D sampai di sini firman Tuhannya. Kak percaya kalau hari ini kalian mendengarkan firman ini dan kalian merasa Kak rasanya saya ini sedang menjadi domba yang mulai menjauh. Saya suka saat teduh tapi hari-hari ini karena saya sibuk, tugas saya banyak dan sebagainya, saya udah mulai gak rutin saat teduhnya. Atau saya mulai gak sungguh-sungguh mengikuti ibadah di gereja. Atau saya mulai gak sungguh-sungguh baca firman Tuhan. Kak rindu hari ini berdoa supaya Tuhan memberkati hidupmu, supaya Tuhan mengurapi hidupmu, menjadikan engkau anak yang mengasihi Tuhan, menjadikan engkau domba-domba kesayangannya Tuhan. Taruh tanganmu di dada kalau engkau orangnya. Hari ini gak ada satu orang pun yang melihat, hanya Tuhan yang melihat sampai kedalaman hatimu. Taruh tanganmu di dada. Kak rindu berdoa buat kalian hari ini. Kita katakan pujian ini, katakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci. Engkau tahu setiap hati Tuhan, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, lebih lagi sebagai doa kita. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, kupikirkan semua itu, kupikirkan semua itu. Lipat tanganmu, tutup matamu, taruh tanganmu di dada. Kalau engkau merasa aku anaknya Kak D yang hari-hari ini mulai menjauh dari Tuhan, yang hari-hari ini mulai tidak konsen saat ibadah, atau yang hari-hari ini saya merasa hubungan saya dengan Tuhan mulai menjauh, taruh tanganmu di dada. Kak D rindu berdoa bagi kamu hari ini. Tuhan, Engkau melihat setiap anak hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, bahwa mereka kembali kepadamu. Taruh kerinduan di hati mereka, roh yang lapar dan haus akan Tuhan, seperti domba yang rindu mendengar suara gembalanya, domba yang terus menuntun, yang terus mengikuti tuntunan dari gembalanya. Tuhan mengurapi setiap anak-anak hari ini. Mereka yang sudah menjauh, Tuhan bawa mereka kembali kepada Tuhan. Mereka yang mulai hari ini tidak antusias ibadah, mulai suam-suam, hamba berdoa dalam nama Yesus. Roh yang berapi-api Tuhan berikan dalam hidup mereka,
mengurapi setiap anak ini, bahkan sepanjang hari ini Tuhan, ketika mereka beraktivitas untuk sekolah, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati, urapi juga setiap guru, urapi sekolah ini, supaya semakin lebih lagi menjadi berkat bagi kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, buat hari ini, hamba selesai, tapi hamba berdoa Roh Kudus, Engkau terus meremakan firman ini dalam setiap kehidupan anak-anak, saat mereka beristirahat, saat mereka sedang berbaring, Tuhan terus remakan firman ini, bahwa mereka mendekat kepada Tuhan. Kami minta hati yang haus, hati yang intim dengan Tuhan, itu menjadi milik bagian mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.